Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Rabu 1 Desember 2021 dengan judul Sekaranglah waktu memeteraikan itu. Ayatnya di dalam Wahyu 7 ayat yang ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sekarang setan sedang menggunakan segala cara di waktu pemeteraian ini untuk menjauhkan pikiran umat Allah dari kebenaran zaman ini dan menyebabkan umat itu bimbang. Saya melihat ada suatu penutup pelindung yang Allah sedang buka di hadapan umatnya agar mereka dilindungi pada masa kesusahan, dan setiap jiwa yang memutuskan berada di pihak kebenaran dan yang hatinya suci haruslah ditutupi dengan perlindungan yang maha kuasa. Setan mengetahui hal ini, maka ia pun bekerja dengan kuasa yang besar untuk membuat sebanyak mungkin hati orang bimbang dan tidak teguh pada kebenaran. Saya melihat bahwa setan sedang bekerja untuk membingungkan, menipu, dan menarik umat Allah tepat pada waktu pemeteraian ini. Saya melihat beberapa orang yang tidak berdiri dengan teguh demi kebenaran zaman ini. Lutut mereka sedang gemetar dan kaki mereka tergelincir karena mereka tidak menjejakkan kaki dengan teguh pada kebenaran. Setan sedang mencoba segala sesuatu yang ia ketahui untuk menahan mereka pada posisi mereka hingga waktu pemeteraian itu berlalu, hingga penutup pelindung itu sudah ditarik dari umat Allah dan mereka pun ditinggalkan tanpa perlindungan atas murka Allah yang menyala-nyala dalam 7 malapetaka yang terakhir. Kita dibawa keluar dari kegelapan dunia ini ke dalam terang Allah yang ajaib itu. Jikalau kita menerima peta Allah, jikalau jiwa kita dibersihkan dari segala kejatuhan moral, maka meterai Allah pun akan ditaruh pada dahi kita, dan kita pun akan bersedia untuk berbagai peristiwa terakhir dalam sejarah dunia ini. Tetapi kita tidak mempunyai waktu lagi. Semakin kita mempelajari hidup Kristus dengan hati yang hendak mengetahui, maka kita semakin menjadi seperti Kristus. Waktu pemeteraian itu sangat singkat dan segera akan selesai. Sekaranglah waktunya. Sementara keempat malaikat itu masih menahan keempat mata angin untuk meneguhkan panggilan dan pilihan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, menjadi amaran bagi kita pada akhir zaman ini yang diingatkan lewat perenungan kita hari ini. Di saat Allah sedang memeteraikan anak-anaknya, demikian juga setan berusaha untuk membuat iman umat-umatnya menjadi bimbang, sehingga kaki umatnya tidak berpijak teguh pada Tuhan, dan banyak daripada kita menjadi tergelincir dan jatuh. Saudaraku, saat-saat pemeteraian itu sangat singkat. Jadi untuk itu, marilah kita untuk teguh dan semakin setia di dalam Tuhan, untuk kita memandang kepadanya, supaya kita siap untuk dimeteraikan menjadi anak-anaknya yang kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur oleh karena kami diingatkan kembali bahwa saat inilah terjadi pemeteraian bagi umat-umat-Mu. Namun di saat yang sama kami tidak boleh lengah oleh karena setan juga berusaha keras untuk membuat kami jatuh, tergelincir dari iman kepercayaan kami dan tidak berpegang teguh kepadamu, sehingga membuat umat-umat Tuhan akan hidup di dalam kuasa-kuasa keduniawian. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, supaya kami dapat berdiri teguh di dalam Engkau. Curahkan segenap berkat-berkat yang datangnya daripadamu untuk membawa kecukupan bahkan berkelimpahan. Demikian juga berikanlah kesehatan bagi kami Bapa. Lindungi untuk kami dapat selamat melewati hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang ada di dalam hidup rumah tangga kami, supaya mereka pun berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan saja. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa juga bagi semua orang-orang yang sedang berada di dalam kesulitan, anak-anak Tuhan
yang membutuhkan pertolongan untuk pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang akan menunjukkan dan memberikan yang terbaik supaya mereka tetap setia kepadamu. Kami mendoakan juga bagi negara kami ya Tuhan, dari pemerintahan kami yang tertinggi sampai kepada yang terendah, untuk dapat mengarahkan akan roda pemerintahan ini dengan baik, sehingga dapat mensejahterakan semua rakyat di negara kami ini. Terlebih lagi ya Tuhan, dalam menghadapi akan virus yang sementara masih tetap merebak, bahkan munculnya varian-varian yang baru. Di atas semua itu Bapa, kami serahkan, biarlah kiranya perlindungan yang datangnya daripada Tuhan akan menjadi yang terbaik bagi kami ya Bapa, supaya kami tidak akan tetap terhalang untuk bisa melakukan segenap kegiatan kami lebih baik lagi, bahkan kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Juga bagi saudara kami yang berada dalam keadaan berduka saat ini, Tuhan yang akan menjadi penghibur bagi mereka, dan juga memberkati saudara kami yang menemukan hari ulang tahun mereka. Di saat mereka bersuka cita, Tuhan melimpahkan berkat baik kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka selalu dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya berkat-berkat yang sama menjadi bagian kami semua, serta mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.